Indonesia kini berada di ambang sejarah baru dalam industri pertahanan udara dengan perkembangan terbaru proyek jet tempur KF-21 Boramae yang telah memasuki fase krusial menuju pengiriman unit ke tanah air. Kolaborasi strategis antara Indonesia dan Korea Selatan ini bukan sekadar proyek pengadaan alutsista biasa, melainkan sebuah lompatan teknologi yang menempatkan Indonesia dalam jajaran elit negara pengembang pesawat tempur generasi 4,5 di dunia. Proyek yang telah dirintis sejak lebih dari 1 dekade lalu ini kini telah mencapai titik final dalam pengujian teknis dan negosiasi skema pembiayaan, di mana unit-unit yang telah diproduksi secara massal oleh Korea Aerospace Industries mulai dipersiapkan untuk memperkuat kedaulatan angkasa Nusantara. Momentum ini menjadi bukti nyata konsistensi diplomasi pertahanan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang terus mengawal kelanjutan proyek IFX agar tidak hanya menjadi pembeli, tetapi juga menjadi pemain utama dalam transfer teknologi kedirgantaraan global. Perjalanan panjang pengembangan KF-21 Boramae mencerminkan ketangguhan visi pertahanan Indonesia yang ingin memiliki kemandirian alutsista di tengah ketidakpastian geopolitik global yang semakin dinamis. Pesawat tempur ini dirancang sebagai platform mutakhir yang menggabungkan kemampuan siluman terbatas dengan efisiensi operasional yang tinggi, menjadikannya lawan tanding yang sepadan bagi jet tempur modern lainnya. Keberhasilan pilot-pilot TNI AU dalam melakukan uji terbang prototipe di Korea Selatan beberapa waktu lalu memberikan sinyal kuat bahwa sumber daya manusia pertahanan Indonesia telah siap sepenuhnya untuk mengoperasikan sistem senjata yang sangat kompleks ini. Pengiriman unit ke Indonesia yang direncanakan dalam waktu dekat akan menjadi kado istimewa bagi penguatan minimum essential force yang selama ini menjadi target pembangunan kekuatan militer nasional. Dalam aspek teknis, KF-21 Boramae, atau yang di Indonesia juga dikenal dengan kode IFX, membawa spesifikasi tempur yang sangat mengesankan untuk standar peperangan udara modern. Menggunakan mesin ganda General Electric F414G400K, pesawat ini mampu melesat hingga kecepatan Mach 181 dengan jangkauan tempur yang mencapai ribuan kilometer, menjadikannya sangat ideal untuk memayungi wilayah kepulauan Indonesia yang sangat luas. Persenjataan yang diusung pun tidak main-main. Mulai dari rudal udara ke udara jarak jauh Meteor, hingga berbagai bom pintar berpandu presisi yang mampu melumpuhkan target strategis dengan tingkat kesalahan minimal. Selain keunggulan kinetik, pesawat ini juga dilengkapi dengan sistem peperangan elektronik terintegrasi yang mampu mengacak radar lawan dan memberikan perlindungan maksimal bagi penerbang saat berada di zona berbahaya. Transformasi dari tahap prototipe ke fase pengiriman ini menunjukkan bahwa Indonesia telah berhasil melampaui berbagai hambatan teknis dan birokrasi yang sempat membayangi proyek ini di masa lalu. Keputusan pemerintah untuk melanjutkan dan mempercepat finalisasi proyek ini juga membawa dampak ekonomi dan industri yang sangat luas bagi industri pertahanan dalam negeri, khususnya PT Dirgantara Indonesia. Melalui skema transfer teknologi yang telah disepakati, insinyur-insinyur Indonesia mendapatkan akses langsung ke proses perancangan, manufaktur, dan perawatan jet tempur tingkat tinggi yang selama ini sulit didapatkan dari negara-negara barat. Pengetahuan yang diperoleh dari proyek KF-21 ini akan menjadi pondasi bagi pengembangan pesawat tempur buatan lokal di masa depan, sekaligus meningkatkan daya saing industri Dirgantara Indonesia di pasar internasional. Dengan tercapainya fase final ini, Indonesia tidak hanya mendapatkan armada jet tempur baru yang canggih, tetapi juga berhasil mengamankan kedaulatan teknologi yang menjadi kunci utama kekuatan sebuah bangsa di abad ke-21. Kehadiran KF-21 Boramae di Skadron Udara TNI AU nantinya akan menciptakan efek penggetar atau deterrence effect yang sangat signifikan di kawasan Asia Tenggara. Di tengah persaingan kekuatan besar dan klaim wilayah di Laut Natuna Utara, memiliki jet tempur dengan kemampuan radar canggih dan muatan senjata yang besar adalah sebuah keniscayaan.
Pengiriman unit-unit pertama ini akan diikuti dengan integrasi sistem pendukung di pangkalan-pangkalan udara strategis, memastikan bahwa transisi dari pesawat generasi lama ke platform generasi baru ini berjalan dengan mulus. Keberhasilan ini juga menjadi pesan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah mitra pertahanan yang kredibel dan memiliki kemampuan finansial serta teknis untuk menuntaskan proyek-proyek megasains bertaraf global. Dengan selesainya tahap final ini, langit Indonesia akan segera dijaga oleh Raja Wali Tempur, hasil keringat dan pemikiran putra-putri terbaik bangsa yang bekerja sama dengan mitra strategisnya di Korea Selatan. Secara keseluruhan, pencapaian fase final dalam pengembangan dan rencana pengiriman KF-21 Boramae ke Indonesia merupakan tonggak sejarah yang akan diingat oleh generasi mendatang sebagai titik balik kemandirian pertahanan udara nasional. Integrasi antara kecanggihan teknologi Korea Selatan dan visi strategis Indonesia telah melahirkan sebuah monster udara yang siap menjaga setiap jengkal wilayah kedaulatan dari Sabang sampai Merauke. Melalui komitmen anggaran yang terukur dan diplomasi yang kuat, Indonesia telah membuktikan bahwa tantangan sebesar apapun dalam pengembangan teknologi militer dapat diatasi dengan kerja keras dan kerjasama yang solid. Kini, seluruh rakyat Indonesia menantikan kedatangan burung besi canggih ini yang akan segera mendarat di tanah air, membawa harapan baru bagi kejayaan Angkatan Udara kita dan mempertegas posisi Indonesia sebagai macan Asia yang sesungguhnya di kancah pertahanan global.